Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, perang pun pecah antara pasukan istana melawan pasukan pemberontak. Siapakah yang lebih handal? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Adipati Tapak Ireng mendekati Werku Alit dan sodorkan sebuah pil. Telanlah cepat Raden Alit dan alirkan tenaga dalammu ke bagian yang terluka. Werku Alit cepat-cepat telan pil yang berwarna hitam itu, lalu kerahkan tenaga dalamnya. Obat yang diberikan oleh Adipati Tapak Ireng memang manjur sekali. Sesaat kemudian, darah pada luka Werku Alit berhenti dan tiada terasa sakit lagi. Maka dengan cepat, cabut kerisnya Werku Alit kembali maju menghadapi Prabu Kamandaka. Ketika Adipati Lana Belong dengan luyung besi putihnya turut pula membantu Werku Alit, maka lebih buruk dari tadi keadaan Prabu Kamandaka kembali terdesak hebat. "Kaum pemberontak, hentikan pertempuran ini!" teriak orangnya di atas tembok. Tapi tak ada yang memperdulikan, malah Adipati Jaka Wuling dari Karangtretes menantang. Orang gila, berambut gondrong, kalau mau rasakan toja besiku, turunlah." Orang di atas tembok menggerutu penasaran. Dari balik pinggangnya dikeluarkannya sebuah kapak bermata dua. Mata kapak itu berkilat-kilat ditimpa sinar matahari pagi. Kemudian dengan satu gerakan yang sangat enteng, ia melompat turun, dan begitu sampai di tanah, ditempelkannya ujung gagang kapak ke bibirnya. Maka sesaat kemudian menggemalah suara seperti seruling. Mula-mula perlahan, kemudian makin keras dan melengking-lengking. Telinga pihak pemberontak yang mendengar suara lengkingan seruling itu seperti ditusuk-tusuk, sakit sekali. Prajurit-prajurit rendahan menjadi terpukau dan dengan mudah menjadi korban senjata prajurit-prajurit Pajajaran. Werku Alit dan 5 adipati sekutunya terkejut ketika merasa bagaimana sakitnya telinga mereka, sedang jalan darah mereka tidak lagi teratur tapi sesak tersendat-sendat. Dan ketika mereka memandang berkeliling, mereka melihat bagaimana pasukan mereka di bagian medan depan telah menjadi mayat dengan dada mandi darah. Werku Alit dan adipati yang masih hidup terkejutnya bukan main. Serangan mereka di samping dijuruskan kepada Prabu Kamandaka, kini juga dititik beratkan pada Wiro Sableng. Namun, bila sekali lagi kapak naga geni 212 berkelebat, maka kini giliran Adipati Jaka Wuling pula yang meregang nyawa dengan kepala hampir terbelah dua. Werku Alit dan adipati-adipati yang masih hidup menjadi kecut. Mereka saling berlirikan tajam dan beri isyarat. Namun pada saat itu pula pendekar 212 yang sudah tahu maksud mereka membuat gerakan cepat. Ruyung besi Rana Belong mental puntung 2 ke udara, disusul dengan jerit kematiannya. Satu-satunya adipati yang masih hidup, yaitu Warok Luduk, boleh dikatakan sudah tak ada daya lagi sesudah lengan kanannya tadi dibabat puntung oleh Prabu Kamandaka. Dia memutuskan untuk kabur saja, tapi tombak seorang kepala pasukan Pajajaran lebih dahulu menancap di punggungnya, terus menembus sampai ke dada. Nyali Werku Alit semakin luntur menciut. Di medan pertempuran sebelah timur itu hanya dia sendiri kini yang menjadi pucuk pimpinan. Kalau tadi dia dan anak-anak buahnya merupakan pihak penyerang yang mendesak, maka kini keadaan terbalik. Di mana-mana puluhan prajurit-prajuritnya bergeletakan mati. Yang masih hidup bertempur dengan setengah hati, undur terus-terusan dan kacau balau. Suara seruling kapak naga geni 212 yang terus-menerus melengking seperti melumpuhkan sekujur tubuh Raden Werku Alit. Dicobanya mengerahkan tenaga dalamnya, namun tenaga dalamnya terasa laksana punah. Telinganya sakit dan kemudian dirasakannya ada yang meleleh pada kedua liang telinganya itu.
Bagaimana nasib Porku Alit selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.